Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Rudini. Aku mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Nopriandana SE MACC MMAK. Di sini aku mau membahas tentang dividen remittance. Tonton videonya sampai habis ya. Definisi dividen. Dividen adalah sebuah sistem pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemilik saham atau investornya. Biasanya nominal keuntungan yang diberikan berdasarkan jumlah kepemilikan lembar saham para investornya serta jumlah keuntungan perusahaan yang ditetapkan untuk dibagikan. Jenis dividen. Ada 5 jenis dividen, yaitu yang pertama, cash dividend atau dividen tunai. Sistem pembayaran tunai ini terjadi ketika perusahaan akan membayarkan dividen bisnisnya dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kemudian, uang tersebut akan disimpan di dalam rekening bank para pemegang saham masing-masing. Yang kedua, stock dividend atau dividen saham. Dividen ini memiliki sistem di mana perusahaan akan membayarkan keuntungan kepada para pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru. Nominal pembayaran ini sudah sesuai berdasarkan jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham dan investor. Yang ketiga, property dividend atau dividen properti. Jenis yang satu ini, perusahaan akan membayar dividen dalam bentuk properti bukan uang tunai. Biasanya, ini terjadi ketika perusahaan memiliki uang kas operasi yang terbatas namun ingin membayarkan dividen kepada investornya. Bentuk jenis ini dapat berupa aset seperti kendaraan, real estate, dan semacamnya. Yang keempat, scrip dividend atau dividen scrip. Jenis ini kurang lebih sama seperti dividen properti, yang ketika sebuah perusahaan tidak memiliki uang kas yang cukup untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Dalam jenis ini, perusahaan akan membayar dividen yang mereka tanggung dalam bentuk surat utang atau surat perjanjian hutang untuk membayar para pemegang saham dengan waktu yang sudah mereka sepakati. Yang kelima, liquidating dividend atau dividen likuidasi. Perusahaan akan mengembalikan modal awal investor berikan sebagai ekuitas perusahaan. Sistem ini biasanya terjadi saat perusahaan tersebut sedang mengalami kebangkrutan dan akan mengakhiri bisnisnya. Mekanisme pembayaran dividen. Ada 4 waktu mengenai pembayaran dividen, yaitu cum date, ex date, recording date, dan payment date. Yang pertama, cum date. Cum date merupakan tanggal terakhir investor yang ingin memiliki saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan tersebut. Artinya, jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka cum date adalah hari terakhir investor bisa membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, ex date. Ex date adalah tanggal di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Umumnya, tanggal ex date dividen dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum date. Yang ketiga, recording date. Recording date merupakan tanggal di mana perusahaan melihat dan mencatat investor mana saja yang akan mendapatkan dividen. Yang keempat, payment date. Payment date adalah tanggal pembayaran dividen dari perusahaan kepada pemegang saham. Biasanya, jadwal pembayaran dividen kurang lebih
3 minggu setelah ex-date. Tarif pajak dividen. Ada 3 pasal yang mengatur pemotongan dan kondisi dividen yang akan menjadi objek pajak dan terkena pajak penghasilan. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi pada anggota koperasi. Yang kedua, PPh pasal 23. Penerimaan penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Potongan untuk laba ini sebesar 15% dari jumlah dividen, kecuali pembagiannya untuk pribadi maka akan dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang ketiga, PPh pasal 26. Tarif potongan pajak penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto dividen dikenakan kepada penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, serta perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui dalam bentuk usaha tetap di Indonesia dan perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.